Welcome to my channel, selamat datang guys. Jadi video ini adalah lanjutan dari pajak UMKM di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita membahas mengenai pajak UMKM, cara menghitung dan juga menyetorkan atau cara pelunasan pajaknya. Yang ketiga ini kita akan membahas ketentuan pajak UMKM setelah PP 23 tahun 2018 ini berakhir. Jadi gimana ketentuannya? Untuk misalnya untuk CV dan juga firma ini kan mau berakhir ya guys ya. Kalau PT ini karena jangka waktunya ini cuma 3 tahun, jadi ini akan berakhir juga. Bahkan kalau kalian sudah jadi wajib pajak UMKM sejak tahun 2018, jadi tahun 2021 ini kalian sudah menggunakan tarif PPh berdasarkan ketentuan umum untuk teman-teman yang punya PT ya. Oke. Kalau PP 23 ini akan berakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pemberitahuan ke DJP dulu. Jadi kalian login dulu di akun DJP online, atau bisa juga datang langsung ke KPP tempat kalian terdaftar. Kalian nanti bilang kalau kalian PP 23 tahun 2018 akan berakhir dan kalian akan menggunakan ketentuan tarif PPh berdasarkan ketentuan umum. Nah, yang kedua, nah ini guys, jadi PP 23 tahun 2018 itu dikasih jangka waktu itu kenapa? Karena biar kalian ini naik kelas. Biar UMKM ini naik kelas. Biar kalian bisa menyiapkan pembukuan secara komprehensif, secara lengkap, minimal ya. Minimal membuat laporan keuangan, laporan laba rugi dan juga neraca. Minimal kalian harus tahu itu. Itu menjadi bekal kalian untuk menghitung tarif PPh dengan berdasarkan ketentuan umum. Oke, yang ketiga, memenuhi kewajiban perpajakan seperti yang pertama, daftar sebagai PKP dan juga membuat faktur pajak. Kalau ini penghasilan kalian sudah di atas 4,8 miliar ya guys ya, kalian bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, menghitung pajak penghasilan berdasarkan data pembukuan dengan tarif PPh pasal 17 atau pasal 31. Jadi pasal 31, khususnya pasal 31E ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk perusahaan atau UMKM yang peredaran usahanya kurang dari 50M guys. Jadi nanti akan ada pengurangan tarif 50% ya dari tarif PPh pasal 17. Yang ketiga, menghitung angsuran PPh pasal 25. Dan yang keempat, memenuhi kewajiban pajak pemungutan atau pajak potongan lain atau pajak potput ya. PPh 4 ayat 2, PPh 21, PPh 23, PPh pasal 15 dan sebagainya. Itu ya. Jadi ini yang harus kalian persiapin. Yang paling harus dipersiapkan itu apa? Ini guys, pembukuan. Jadi kalian sebelum PP 23 tahun 2018 berakhir, kalian harus bisa membuat pembukuan. Gitu ya. Oke, kita bahas dulu cara pemberitahuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika PP 23 tahun 2018 kalian telah berakhir jangka waktunya, itu yang pertama, pengenaan ketentuan umum PPh atau pajak penghasilan ini akan berlaku pada tahun pajak berikutnya. Misalnya nih, PP 23 tahun 2018 akan berakhir tahun 2021. Nah, 2021 ini tahun terakhir kalian menggunakan PP 23. Nah, kalian di akhir tahun memberitahukan ke DJP, dan tahun pajak berikutnya, kalian harus menggunakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum. Gitu ya. Untuk yang kedua, wajib pajak tidak lagi dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP pada tahun-tahun pajak berikutnya. Nah, ini guys, ini yang penting kalian ketahui ya. Meskipun peredaran usaha kalian kurang dari 4,8M, tapi kalau jangka waktunya kalian sudah habis nih menggunakan PP nomor 23 tahun 2015, untuk tahun-tahun pajak selanjutnya, kalian sudah tidak boleh menggunakan PP 23 gitu. Kalian harus menggunakan tarif pajak berdasarkan ketentuan umum. Yang ketiga, wajib pajak tidak dapat mengajukan surat keterangan dikenai PP nomor 23. Jadi surat keterangan yang menerangkan bahwa kalian ini merupakan wajib pajak PP 23 sudah tidak ada lagi, karena memang kalian bukan subjek pajak PP 23 gitu ya. Oke, untuk langkah-langkah pemberitahuan cukup simpel. Yang pertama, silakan akses ke pajak.co.id dan login ke akun DJP kalian masing-masing. Masukkan NPWP dan juga kata sandinya. Nah, lalu lihat fitur dulu, nanti klik layanan guys. Nanti akan muncul nih fitur-fitur ya. Nah, nanti klik layanan dan lihat menu
konfirmasi status wajib pajak atau KSWP. Kalau tidak muncul, silakan aktifkan terlebih dahulu. Caranya gimana? Jadi pilih profil dan klik menu aktivasi fitur layanan. Bila berhasil, nanti kalian akan melihat notifikasi sukses dan Anda akan otomatis logout. Login kembali ke DJB Online. Dan klik menu layanan dan klik KSWP. Nah, pada profil pemenuhan kewajiban saya, silakan pilih keperluan pemberitahuan memilih berdasarkan ketentuan umum PPh atau PP23 ya. Nanti Anda akan melihat notifikasi dari Dirjen Pajak. Nanti kalian akan dapat notifikasi. Kalau sudah yakin, silakan centang kolom saya sudah membaca informasi ketentuan umum pajak penghasilan tersebut di atas. Setelah itu, klik submit. Nah, kalian sudah pemberitahuan. Dan next year atau tahun pajak selanjutnya, kalian akan menggunakan PPh berdasarkan ketentuan umum. Oke, kita bahas dulu angsuran PPh pasal 25 nih. Di tahun pajak pertama setelah PP 23 tahun 2018 selesai. Jadi yang seperti aku sebutin slide sebelumnya ya. Jadi kalau kalian menjadi WP dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, kalian harus membayar angsuran pasal PPh pasal 25 kan. Nah, bagi wajib pajak PP 23 yang memiliki ketentuan umum PPh dan peredaran bruto telah melebihi 4,8 M dan juga telah melewati jangka waktu PP 23 tahun 2018, kalian diwajibkan untuk membayar angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak pertama dikenai ketentuan umum PPh. Besaran PPh-nya itu diklasifikasikan menjadi 2 wajib pajak. Kalau kalian sebagai UMKM akan dianggap sebagai wajib pajak baru. Dan nanti perhitungannya lihat di PMK 255. Nanti aku akan bahas juga di PMK 255 di series PPh Badan. So, kalian bisa lihat di series PPh Badan aku ya. Oke guys, itu saja video dari aku. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Dan see you on the next video.